pasca kunjungan ke rutan ini. Mungkin ada pembahasan apa aja terkait pasca pembacaan duplik kemarin. Ya, terima kasih ya. Kunjungan kemarin itu tidak ada agenda apa-apa ya. Memang rutin ya, setiap habis persidangan itu kami biasa dari tim penasihat hukum dari kita juga itu sering berkunjung gitu kan. Di persidangan-persidangan sebelumnya juga begitu. Setelah bersidang kita berkunjung. Biasanya kalau di persidangan sebelumnya itu kita membahas soal persiapan untuk sidang-sidang berikutnya. Nah, berkaitan dengan kemarin itu ya, kita berbicara santai aja gitu karena mau menghadapi menjelang putusan ini di tanggal 28 gitu kan. Nah, itu sebenarnya agenda rutin, sebenarnya tidak ada yang spesifik atau yang khusus untuk dibahas di situ, kecuali dalam rangka berbicara biasa gitu kan, karena mau menjelang putusan ini kami juga sebagai tim lawyer juga, tim penasihat hukum ini juga dalam kapasitas ini memberikan semangat, spirit buat Nikita dan Mail gitu kan, untuk menghadapi putusan nanti di tanggal 28. Nah, berkenaan dengan itu sebelumnya juga gitu, setiap persidangan misalnya pada saat proses pembuktian, pada saat itu setelah bersidang kita biasanya di hari Jumat itu berkunjung untuk membahas apalagi yang perlu kita persiapkan di persidangan berikutnya gitu. Nah, itu saja sih, tidak ada yang spesial membahas soal apa. Di yang kemarin ya, kunjungan terakhir kemarin. Nah, kemarin duplik sendiri itu bentuk keresahan seorang Nikita Mirzani nggak sih ketika dia membacakan sampai sepertinya tuh sempat juga meneteskan air mata ya di ruang sidang. Jadi kan gini, duplik yang disampaikan sama Nikita itu kan merespon apa yang sudah disampaikan oleh jaksa dalam dupliknya ya. Nah, dalam repliknya sorry. Nah, kan kita tahu bersama bahwa dalam replik jaksa itu ya, misalnya begini, Nikita, saya mau sadarkan, JPU ngomong gitu, saya mau sadarkan Anda dengan fakta persidangan, gitu kan, bahwa fakta persidangan menurut versi jaksa ada percakapan di di tanggal berapa 14. itu 14 ya, 14 itu di 7 menit 40 detik ya, disimpulkan oleh jaksa di situ bahwa itu adalah sebuah kesepakatan pemufakatan untuk meminta uang kepada pelapor, dalam hal ini Reza Gledis ya. Nah, sementara kita tahu fakta itu tidak pernah ada di persidangan ya. Tidak ada satupun saksi yang bisa menjelaskan isi percakapan itu. Lalu pertanyaannya, yang bisa menjelaskan itu siapa? Ahli katanya. Dihadirkanlah ahli digital forensik. Ahli digital forensik pun mengatakan bahwa itu tidak bisa dilakukan ekstraksi percakapannya ya, sehingga tidak diketahui apa isi percakapan di 7 menit 40 detik itu. Lalu pertanyaannya, kenapa kok bisa disimpulkan bahwa itu adalah sebuah kesepakatan untuk melakukan pemufakatan meminta uang. Nah, fakta ini didapat dari mana sama jaksa gitu loh. Itu yang kemarin disampaikan oleh kita dalam dupliknya. Jadi makanya dia sampaikan, jangan asal mengarang gitu. Padahal kan itu tidak pernah ada, tidak pernah terungkap di persidangan soal yang begitu. Itu asumsi dari jaksa penuntut umum gitu. Nah, kami pun ya dalam duplik itu menguraikan secara hukum bahwa kita itu harus acuannya adalah pasal 185 KUHP gitu kan, 184 185 gitu. Nah, persesuaian ya di dalam hukum acara itu harus dilihat sebuah persesuaian keterangan satu saksi dengan saksi yang lain, persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain, begitupun persesuaian dengan bukti satu dengan bukti lain ya. Saksi
adalah orang yang mengetahui bagaimana sebuah peristiwa hukum itu terjadi. Nah, maka kita katakan di dalam peristiwa hukum 7 menit 40 detik itu berdasarkan keterangan saksi tidak ada yang tahu. Tidak ada yang menjelaskan apakah itu benar adalah isi percakapan yang katanya itu adalah sebuah kesepakatan pemufakatan untuk meminta uang kepada Reza. Ya, itu tidak pernah ada gitu. Dan ahlinya pun ya tadi saya sampaikan ahli diajukan oleh jaksa sendiri digital forensik. Dia tegas menyatakan di persidangan bahwa itu tidak bisa dilakukan ekstraksi percakapannya gitu. Ya, makanya kita bilang bahwa dalam hukum acara itu ya saksi persesuaian alat bukti itu harus kita lihat secara utuh. Nah, kita bilang bahwa di situ tidak ada fakta, tidak ada keterangan ahli yang menjelaskan, maka tidak dapat dikatakan sebagai sebuah kesimpulan seperti yang dimaksud oleh jaksa. Nah, itu poinnya. Yang kedua, di situ ada sebuah kami menyampaikan pada nota pembelaan sebelumnya itu ada pertentangan ya antara surat dakwaan, fakta sama surat tuntutan ya. Tadi saya katakan di dakwaan ya di awal persidangan ini alat ancam yang disampaikan oleh jaksa itu adalah karena kita mau speak up ya, tentang glowing atau tentang produk skincare ya. Dia ngomong itu di surat dakwaan. Nah, ternyata itu dibantah sendiri oleh saksi pelapor. Dalam hal ini Reza Gladys, suaminya dan 2 orang asistennya lah, saya lupa namanya siapa itu, Novia Sari siapa gitu. Mereka sendiri membantah bangunan surat dakwaan ini runtuh dengan sendirinya dengan keterangannya mereka. Dia sampaikan bahwa yang menjadi persoalan adalah terkait dengan permasalahan pribadi. Lalu kenapa kalau itu permasalahan pribadi, lalu bagaimana dengan mempertanggungjawabkan dakwaan ini? Yang katanya Nikita akan speak up soal produk Glavitsia ya, runtuh dengan sendirinya berdasarkan keterangan dari pelapor. Oke. Di tuntutannya dirubah. Kita sudah bisa patahkan itu di dalam fakta persidangan. Lalu pada saat di surat tuntutan, alat ancamnya dirubah. Jelas bahwa jaksa menyebutkan alat ancam yang digunakan baik oleh Nikita ataupun Mahir itu adalah karena dia memiliki 3 buah gambar glowing booster cell dan 1 nota pembelian glowing booster cell. Maka jadi pertanyaan seriusnya, apa sebenarnya alat ancaman yang digunakan oleh Nikita ataupun Mahir kepada Reza Gladys? Ini kan dirubah-rubah. Yang tadinya disebutkan di dalam dakwaan alat ancamnya karena dia mau speak up, ya. Tapi karena kita bisa buktikan di persidangan bahwa tidak ada terkait soal Glavitsia atau skincare ini, gitu, maka dia kembali lagi ke alat ancamnya adalah soal dia memiliki 3 buah gambar glowing booster cell. Ya, oke. Sekarang kita mau pakai cara berpikirnya jaksa lah, gitu, dalam surat tuntutannya. Kalau alat 3 gambar 1 gambar glowing booster cell itu dikatakan sebagai alat mengancam, ya, maka kita lihat fakta persidangan. Fakta persidangan disampaikan bahwa itu sudah tidak dijual sejak awal 2024, sejak awal tahun 2024. Oke. Nah, kalau sudah tidak dijual di awal tahun 2024, pun seandainya itu dimiliki oleh Nikita, dipegang gambarnya ya, fotonya, kan tidak menjadi masalah lagi. Karena itu sudah tidak beredar di awal tahun 2024. Sama seperti begini, saya misalnya punya barang Anda misalnya gitu kan, saya bilang saya punya ini, kalau Anda macam-macam sama saya bongkar. Pasti Anda akan ngomong kalau orang sehat pikirannya, ya terserah lu bang, itu boro-boro gue mau tersinggung soal itu, orang barangnya udah nggak ada, kok ngapain gue ambil pusing, kan begitu logikanya. Kalau merasa tidak berbahaya, gitu, ya kan?
Kalau merasa berbahaya berarti ada something di situ. Ada sesuatu. Ada sesuatu, tujuannya adalah apa? Ya sudah kita sampaikan di persidangan juga Ada yang ditutupi. di berarti. pledoi kami berarti ada sebuah kejahatan yang ditutupi. Iya. Kan begitu logikanya. Terus apa yang mau ditakutkan kalau itu tidak berbahaya? Kan begitu. Nah, sekarang kemudian di dalam persidangan juga ya disampaikan bahwa ini karena ini sudah dimiliki oleh Nikita dan lain sebagainya, diteruskan kepada Reza Gladys gitu kan. Persidangan juga fakta mengungkap bahwa percakapan pribadi antara Mail dengan Nikita itu, Nikita tidak pernah mengetahui apa yang dilakukan oleh Ismail gitu. Nah, sehingga kalau ada pesan yang diteruskan itu, Mail bilang itu inisiatif saya gitu. Nah, bagaimana pertanggungjawaban hukumnya terhadap yang tidak pernah dilakukan oleh Nikita? Nah, itulah yang sebenarnya kami sudah sampaikan semua kemarin di dalam nota pembelaan, termasuk dalam duplik itu, gitu. Oke. Kak Sindu, ini yang menarik kemarin kan Nikita membacakan duplik itu ada sedikit menyindir JPU ya, seolah-olah JPU ini ahli sulap lah. Sempat kasih juga kaget gitu kan. Gimana menyikapi pernyataan dari Nikita Mirzani kemarin? Ya, tentang ahli sulap itu ya, Ya. seperti yang disampaikan sama rekan saya, Pak Dokter, ya kan. Nah, tidak pernah ada fakta di persidangan itu mengenai isi dari percakapan telepon. Kenapa tiba-tiba ya jaksa penuntut umum di dalam repliknya bisa mengasumsikan isi dari percakapan telepon yang bertiga itu gitu loh, Mengambil kesimpulan itu. mengambil kesimpulan sendiri. Nah, sedangkan ahli apa tadi yang dihadirkan, Ahli forensik, digital forensik sendiri mengatakan bahwa terhadap percakapan tersebut tidak bisa diekstraksi. Makanya sampai Nikita menyampaikan dalam pledoinya ini kok JPU-nya ahli sulap begitu ya. Nah, gitu. Nah, terus kalau kami dari penasihat hukum ini ya menilai repliknya JPU ini sebenarnya sudah tidak mampu lagi untuk berargumentasi hukum lagi terhadap pledoi kami, sehingga yang di dalam repliknya itu isinya sudah kontradiktif dan banyak yang keluar konteks juga. Nah, kontradiksinya apa ini yang mau saya sampaikan tadi? Penambahan dari Bang Usman yaitu di dalam surat dakwaannya ini harus diketahui, di dalam surat dakwaan itu berawal mula di dalam surat dakwaan itu 9 Oktober 2024 karena postingan Dr. Samira yang mereview produk-produk Glavica. Nah, kemudian ya kemudian baru tentang Nikita Mirzani yang 14 Oktober itu, ya kan, live TikTok mereview yang produk dari Glavica dan katanya menjelekkan fisik Reza Gladys yang abu-abu, begeng dan lain-lain. Kemudian 14 November gitu ya. Nah, di dalam 14 November itu dikatakan di dalam dakwaan itu akan mengancam, nah, kemudian akan hancur kredibilitas Dr. Reza Gladys dan akan menyebabkan penurunan penjualan. Nah, ini kan baru akan ya. Bagaimana bisa dibuktikan bahwa telah terjadi penurunan penjualan produk dan baru akan terancam kredibilitasnya? Kan pengadilan ini mengadili bukti yang sudah memang terbukti tidak itu gitu lah kan. Tetapi di satu sisi juga di pasal 27B itu ya, itu kan mengatakan adalah inti dari pasal itu adalah yang menyebabkan keuntungan pribadi bagi si pemeras begitu kan. Ancaman rahasia yang menyebabkan keuntungan pribadi bagi si pemeras, bukan
ancaman rahasia, membuka rahasia yang menyebabkan produk penjualan seseorang akan terjadi penurunan. Itu belum terbukti. Ya sekarang bagaimana? Apa buktinya? Pernah nggak dibuktikan di dalam persidangan kalau penjualan dia menurun? Tapi itu pun nggak nyambung dengan pasal 27B itu, 27B ayat 2. Karena inti dari pasal itu adalah 45 ayat 10, pasal 45 ayat 10 junto 27B ayat 2 itu adalah ancaman pemerasan dan membuka rahasia yang menguntungkan gitu kan, yang menguntungkan, bukan di dalam dakwaan itu yang menyebabkan produknya mengalami penurunan, akan mengalami penurunan atau akan mengancam kredibilitas dan lain-lain. Nah, di situ ya kita pindah nih ke tuntutan. Di dalam dakwaan seperti itu. Masuklah di fakta persidangan. Di fakta persidangan sendiri, saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum itu, ini saksi yang dihadirkan sendiri loh oleh jaksa penuntut umum, itu menyampaikan keterangan bahwa yang dipermasalahkan ini bukanlah produk, tetapi masalah pribadi yang katanya dikatai abu-abu dan lain-lain. Berarti kan ini tentang produk permasalahannya. Dan kalau produk itu bukanlah objek ancaman yang dimaksud di dalam pasal 27B itu. Bukanlah subjek ya ancaman. Subjek itu harus orang, bukan produk. Gitu kan. Subjeknya ini yang harus ini produk orang gitu loh, bukan produk yang dipermasalahkan. Nah, keterangan saksi-saksi sendiri yang dihadirkan oleh JPU, ya kan, itu dikesampingkan sendiri oleh JPU keterangannya, ya kan, malah kita pakai keterangannya saksi yang dihadirkan oleh JPU, justru malah kita pakai bahwa tidak ada saksi mengatakan sendiri ini bukan masalah produk, tetapi masalah pribadi tadi yang katanya abu-abu dan lain-lain. Nah kalau itu kan kita bilang itu harusnya masuknya ke pasal 27 ayat 27 huruf A ya. Nah, karena kalau produk itu pun, kalau misalnya produk ini ada dikatakanlah ada yang menjelek-jelekan gitu. Nah, yang harusnya melaporkan pun direksi dari perusahaan itu, yaitu PT Lapica RMA, gitu kan. Nah, terus kita pindah nih ke tuntutan. Nah, karena di dalam persidangan, di fakta persidangan itu sedemikian rupa kami dari tim penasihat hukum membantah dalil-dalil dakwaan dari jaksa penuntut umum dengan saksi-saksi yang kami hadirkan, ya. Kemudian dengan ahli-ahli yang kami hadirkan, baik ahli ITE, pidana, perdata, bahasa yang katanya kredibilitas situs terancam dan lain-lain segala macam, itu hanyalah informasi, ya kan. Kemudian tidak ada bahasa-bahasa mengancam. Ahli pidana juga mengatakan bahwa untuk ancaman membuka rahasia ini orang harus tahu dulu ini rahasia ini antara si pemeras dengan korban, harus saling tahu dulu apakah ini rahasia dia atau bukan. Kalau dia nggak tahu itu adalah rahasianya, itu bukan dianggap membuka rahasia. Yang kedua, kalau rahasia itu sudah diketahui oleh orang lain, itu sudah bukan dianggap rahasia lagi, gitu kan. Ditambah ahli perdata yang mengatakan ini adalah negosiasi. Karena apa? Equal, seimbang. Si korban tadi berinisiatif menelpon si yang diduga memeras. Yang duluan berinisiatif. Kemudian yang meminta menyebut angka juga si korban kepada si yang diduga memeras tadi. Terus terjadilah tawar-menawar setelah si korban tadi berinisiatif meminta disebutkan angka. Kemudian ada negosiasi tawar-menawar antara 5M menjadi 4M. Nah sekarang bagaimana bisa terjadi seseorang yang diperas, ya, itu bisa melakukan negosiasi tawar-menawar. Ini kan di dalam logika hukum ini nggak masuk. Jadi hukum itu juga harus dibangun dari logika hukum. Nah logika hukum itu harus diterapkan di dalam penalaran hukum. Nah penalaran hukum itu harus ada proposisi. Nah, proposisi harus ada pengertian, sehingga tidak ada ya proposisi tanpa pengertian, tidak ada pengertian tanpa penalaran hukum. Itu harus. Jadi kalau konstruksinya dari jaksa penuntut umum ini kan nggak masuk logika dong. Kalau itu dikatakan adalah suatu pemerasan gitu. Ditambah lagi ada
kesepakatan yang dibangun oleh si korban tadi, oke, deal setelah ada tawar-menawar, dan dia sendiri yang meminta untuk jangka waktunya adalah kesepakatan itu 1 tahun. Kemudian kalau sudah 1 tahun diingatkan lagi. Ini kan jelas adalah suatu kesepakatan yang dibangun bersama dan posisinya seimbang. Nggak ada yang terancam di sini, gitu kan? Nah, kemudian lagi dari ahli TPPU. Ahli TPPU juga yang kami hadirkan mengatakan bahwa proses terjadinya transaksi ini tidak ada yang namanya menyamarkan asal usul dari harta, Ya. ataupun menyamarkan atau menyembunyikan, menyamarkan ataupun merubah kepemilikan. Nah, Nikita Mirzani itu kan sudah beli rumah dari tahun 2023 KPR dengan PT Bumi Parama Wisesa, sejauh sebelum terjadi transaksi dengan Reza Gladys. Nah, untuk proses pembayaran dalam kesepakatan antara Reza dengan Nikita ini kan 2 miliarnya ke PT Bumi Parama Wisesa sebesar 2 miliar, dan itu jelas ada notifikasi untuk pembayaran rumah Nikita Mirzani. Nah, kemudian dari pihak PT Bumi Parama Wisesa di dalam fakta persidangan juga dihadirkan mengakui bahwa ada konfirmasi dari pihak Nikita akan ada yang membayarkan pembayaran rumahnya dari Dr. Reza Gladys dengan nomor rekening sekian, dan ada notifikasinya. Itu kan jelas di fakta persidangan. Nah, sekarang di mana letak menyamarkan? Di mana letak merubah kepemilikan? Nggak ada juga. Semuanya jelas bahwa dikatakan inti dari pasal 3 TPPU itu adalah menyamarkan asal usul harta, kemudian ada dari merubah kepemilikan, yaitu yang layering tadi ya, terus implementation, integration ya. Ya, nah itu ini kan sama sekali tidak ada di dalam transaksi dari Nikita Mirzani. Nah, JPU hanya menyampaikan lazimnya suatu pembayaran ini tuh harusnya transfer gitu ya. Nah, yang 2M kan cash. Sekarang lazimnya itu bisa nggak digunakan di dalam persidangan? Yang kita pakai ini adalah aturan. Ada nggak aturan yang mengatur itu? Nggak ada. Nggak ada aturan yang mengatur orang harus bayarnya itu karena sekarang era digital. Pembayaran bisa menggunakan transfer dan lain-lain, itu kan yang dikatakan JPU. Lazimnya begitu. Jadi sekarang kita nggak bicara lazimnya, kita bicara ini tentang ada tidak aturan yang begitu. Selama tidak ada yang mengatur ini kan sah-sah aja. Ini kesepakatan kok, dan kedua belah pihak menyepakati bahwa pembayarannya yang 2 miliarnya cash. Dan itu diketahui oleh pihak pelapor ya. Dan itu diketahui. Tahu orang. Artinya kan yang membuat sebuah yang membayarkan itu kan dari pelapor sendiri kan. Ya, kemudian kita pindah ke tuntutan. Di dalam tuntutan, ya, saya baca itu tuntutannya. Yang tadinya dakwaan itu bermulanya 9 Oktober 2024. Di dalam tuntutan bermulanya dari 14 Oktober 2024. Yang katanya Nikita Mirzani di dalam akun TikTok yang Niki Huru-Hara itu telah membuka rahasia mengenai produk-produk Glavita yang dijelek-jelekan dan menjelekkan fisik Reza Gladys. Tetapi di satu sisi dalil berikut dibangun oleh jaksa hukum 4 November gambar itu, gambar yang tanggal, kemudian itulah dianggap sebagai objek ancaman. Nah, itu dikatakan bahwa Nikita akan speak up, ya kan? Nikita akan speak up. Nah, sekarang bagaimana? Di dalam 14 Oktober sendiri Sudah terbuka. Iya, di dalamnya kan Nikita memang produk tentu tidak ada lagi kan rahasia di situ, karena di tanggal itu kan sudah diketahui banyak. Ditambah lagi sebelumnya lagi yang 9 di dalam sudah lebih dulu direview oleh Dr. Samira. Nah, di 14 November jaksa penuntut mengatakan
bahwa Nikita Mirzani ini akan speak up, sehingga itulah yang menyebabkan posisi Reza Gladys merasa terancam. Loh, 14 November baru akan speak up, tapi di 14 Oktober sudah dikatakan telah speak up. Ini kan dia meruntuhkan dalilnya sendiri, jaksa penuntut umum. Nah, ditambah lagi di 14 November itu dikatakan Nikita Mirzani akan speak up, padahal Reza Gladys sudah tidak menjual produk dari Glavica yang glowing booster set. Nah, JPU sendiri juga mengatakan bahwa Reza Gladys sudah tidak menjual lagi produk itu. Nah, sekarang yang menjadi objek ancaman apa? Kalau itu sendiri sudah tidak dijual, sudah tidak memiliki nilai ekonomis lagi. Nah, di satu sisi lagi, ya, Nikita Mirzani pada saat kemarin menyampaikan dupliknya itu, ternyata Reza Gladys kan 2 November masih menjual. Masih menjual produk yang katanya glowing booster cell itu ya. Berarti kan adanya kejadian di 9 Oktober postingan Dr. Samira, 14 Oktober live TikToknya Nikita Mirzani tidak menyebabkan Reza Gladys terancam dengan itu. Walaupun dia masih dan 14 November baru akan speak. Nah, kami punya di persidangan menghadirkan bukti T50 itu di 11.03 sampai 11.50 yang mengatakan di situ Reza Gladys mengatakan sendiri, Mael tolong ya Mael, aku ini bisa nggak pada intinya ya, saya tidak bisa menjelaskan sesuai dengan yang percakapan waktu itu. Pada intinya adalah Reza Gladys menyampaikan produk saya banyak kok yang lain yang tidak overclaim, bisa nggak dibantu sama Nikita untuk direview yang baik-baik gitu kan. Karena dia merasa setelah ada postingannya Dr. Samira itu terjadi penurunan penjualan. Nah, tapi itu kan perasaan dia ya, yang tidak pernah dibuktikan di persidangan ini apakah benar memang terjadi penurunan atau tidak, ya kan? Tetapi dia sampaikan begitu gitu. Nah, adanya itu percakapan yang dia sendiri berinisiatif kepada Mail menyampaikan untuk minta tolong direview produk-produknya yang lain yang tidak overclaim oleh Nikita Mirzani, karena Nikita Mirzani dianggap adalah public figure yang biasa juga brand ambassador kosmetik diokekan oleh Mail. Oke, nanti saya sampaikan oleh ke Nikita. Nah, ketika Mail menyampaikan dengan Nikita Mail bilang, aku ada dililan apa? Ya ini Reza minta tolong untuk direview produk-produknya yang lain yang tidak overclaim, untuk direview yang baik-baik. Terus Nikita jawab ke Mail. Nah, pada saat itu kan ada di keterangan terdakwa ya, di fakta persidangan kita menyampaikan. Oke, saya mau, tetapi saya mau mereview produknya yang tidak bermasalah. Kalau yang bermasalah itu diperbaiki aja dulu sekalian, kita kasih waktu gitu kan, untuk diperbaiki semuanya. Nah, belum sampai selesai, baru berapa, katakan nggak sampai 1 bulan tiba-tiba sudah di LP. Ya Kak, jadi kan nggak bisa kan mau melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan tersebut gitu kan. Karena dalam jangka waktu itu kan dikasih waktu dulu untuk dia memperbaiki. JPU waktu di persidangan kan tanya, kenapa kok setelah adanya kesepakatan itu nggak langsung review, nah itu kenapa juga kok langsung bayar? Ya namanya orang kalau kesepakatan udah disepakati ya bayar dulu lah kan. Dan itu kan kesepakatan kedua belah pihak, asas fakta sunt servanda. Ketika disepakati ya sah perjanjian itu, gitu kan? Ini kesepakatan para pihak. Ini kan dikatakan itu adalah undang-undang yang mengaturnya. Mereka perjanjian mereka gitu. Sampai Mail bilang nih di persidangan, ya waktu ditanya sama jaksa penuntut umum, kenapa hari itu kok minta bayar 4 miliarnya pada hari itu juga? Kenapa harus bayar duluan? Ya namanya juga, masa orang beli sayur di pasar dimasak dulu di rumah baru dibayar, kan gitu kan? Nah, apalagi sudah terjadi negosiasi dari 5M ke 4M. Di dalam proses bisnis itu hal yang wajar dan biasa sekali. Ketika terjadi penawaran, kan kita closing kan, untuk closing ya udah oke deh, tapi hari ini ya. Itu dalam negosiasi bisnis wajar dong, ya kan? Dan nggak dipaksa juga. Kalau mau ya ayo, kalau nggak ya udah gitu kan. Nah, inilah yang kita katakan di dalam dakwaan itu kontradiktif dengan fakta persidangan. Kemudian di dalam tuntutan kontradiktif sendiri antara dalil-dalil yang dibangun oleh jaksa penuntut umum sendiri, sehingga dalil jaksa penuntut umum itu sendiri runtuh
dengan sendirinya. Konstruksi hukum yang dia bangun runtuh dengan sendirinya. Apalagi mereka bikin lagi di repliknya, katanya 9 Desember 2024 baru Dr. Samira mereview tentang glowing booster cell. Ini ada lagi nih, mau membedakan lagi antara glowing booster cell dengan si salmon DNA. Padahal itu kan salmon DNA yang ada jarum suntiknya itu ya sama dengan glowing booster cell lagi. Jadi mau dibikin-bikin lagi nih gitu loh kan. Soalnya itu yang berbeda lagi. Makanya yang sudahlah, kalau nggak mampu untuk membantah dalil kami di dalam pledoi, jangan juga menyerang personal kami sebagai PH. Karena baru pernah terjadi sih selama saya dalam persidangan tuh ada replik yang isinya kok menyerang PH gitu kan. Dikatakan argumentasi PH ini halusinasi, fiktif belaka, kemudian disuruh belajar lagi, ini kan nggak etis. Gitu. Nah, jadi kalau kita membahas pokok perkara kayaknya udah agak percuma ya, karena sudah setting dulu hasilnya Selasa besok. Mungkin ingin membahas kemarin tentang kinerja jaksa nih, maksudnya yang bilang jaksa itu sakit hati karena dibongkar kasus terenggiling sampai-sampai nggak mau bersalaman dengan Nikita. Apakah efeknya seperti itu, Bang Usman atau Mbak Cindy? Ya jadi gini ya, setiap terdakwa itu atau siapapun ya yang diperhadapkan dengan hukum di sebuah persidangan itu, dia punya hak untuk membela diri. Dalil apapun itu, sepanjang itu tidak mendiskreditkan ya lembaga, misalnya mendiskreditkan pengadilan gitu, atau kejaksaan, dalam hal ini adalah institusinya gitu kan. Nah, sepanjang itu orang yang diperhadapkan dengan hukum dengan segala argumentasi hukumnya untuk membela diri ya. Nah, berkenaan dengan itu, ini mau dipakai sebagai jurisprudensi atau sebagai pembanding hukum ya. Ini kita menyampaikan dalam persidangan, misalnya gini, soal kasus terenggiling ya. Nah, kasus terenggiling itu ada ceritanya gitu. Nah, tidak tiba-tiba muncul. Kenapa? Itu setelah ada tuntutan yang 11 tahun ya. Tuntutan 11 tahun itu tiba-tiba diberikan kepada Nikita yang sebenarnya tidak pantas dituntut segitu. Nah, maka adalah yang saya sampaikan kemarin itu adalah beberapa pemerhati hukum ya. Di pemerhati hukum ini kemudian dia meng-cross check datanya dia. Ternyata jaksa yang menangani di kasus terenggiling itu adalah sama jaksanya dengan yang ada di kasusnya Nikita. Nah, oleh sebab itu dia jadikanlah bahan perbandingan hukum di dalam pembelaannya. Dia katakan begini, ini kasus yang merugikan negara karena terenggiling ini adalah hewan atau satwa yang dilindungi oleh negara, gitu kan. Nah, hewan atau satwa yang dilindungi oleh negara ini kalau dikonversi ke dalam bentuk uang, itu kerugiannya bisa mencapai 5 atau 6 gitu, 6 miliar gitu kan, 6 sampai sekian miliar. Nah, konteksnya ini sebuah kerugian negara yang seharusnya negara hadir dalam penegakan hukum itu. Nah, kemudian jaksa sebagai pengacara negara ya seharusnya ikut melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran ilegal satwa liar ini ya. Lalu disampaikan oleh Nikita, loh ini harusnya jaksa sebagai negara yang melindungi negara gitu kan, tapi kok malah menuntut orang ini dalam tuntutannya 1 tahun ya. Ternyata setelah dicari tahu tuntutan itu tuntutan yang tidak pantas atau tidak layak karena dia menuntut yang tidak sesuai dengan hukum. Jadi undang-undang perlindungan satwa liar itu ancaman pidananya itu minimal 3 tahun.
nggak boleh dituntut di bawah dari 3 tahun gitu loh. Tapi kenapa ini dilakukan oleh jaksa dalam hal ini pengacara negara gitu loh, yang seharusnya dia menuntut itu, katakan ya, dengan kewenangannya dia, katakan begitu, dia mestinya menuntut 3 tahun. Itu undang-undang yang mengatur gitu. Tapi kenapa dia ada turun di bawah 3 tahun? Itu tidak ada undang-undang yang mengatur itu. Makanya dijadikan kita sebagai komparasi hukum. Dia jadikan sebagai komparasi hukum di dalamnya. Kok kasus saya yang cuman ini kita bicara private ya, kerugian misalnya katakan begitu, ini kerugian private 4 miliar ya, tapi kok saya sampai 11 tahun gitu loh. Sementara ini yang jelas nyata di depan matanya jaksa ini adalah kerugian terkait dengan negara gitu, dalam hal ini illegal terenggiling tadi itu kerugian negara kalau dikonversi sekitar 6 miliar gitu. Nah itu yang pertama. Lalu kemudian bagaimana dengan kerugian negara yang sampai ratusan miliar bahkan ratusan triliun itu gitu kan ya kan. Makanya pada saat di pembelaannya dia menyampaikan itu sebagai bentuk komparasi hukum. Begini loh, hukum di negara kita ini begini ya. Kenapa kemudian yang memang notabene adalah kerugian keuangan negara atau kerugian dari sebuah negara itu dianggap kerugiannya pelapor Reza ini lebih serius daripada kerugian negara gitu. Itu yang mau disampaikan oleh Nikita kepada majelis hakim, bahwa ini hukumnya sudah tidak benar gitu. Saya dituntut sekian tahun dengan tuntutan yang tinggi ya, tapi ada perkara yang lebih serius. Ya, ini perkara urusan negara loh. Konteksnya padahal jaksa di sini adalah pengacara negara, gitu. Nah, bagaimana dia sebagai pengacara negara, kemudian ada kerugian negara di situ, tapi dia menuntut itu di bawah dari undang-undang yang sudah mengatur. Nah, itu yang kemarin ingin disampaikan di kita, gitu. Jadi dia dalam konteks adalah untuk membela diri. Apapun itu boleh, tapi kan sepanjang itu tidak melecehkan sebuah lembaga negara, dalam hal ini misalnya pengadilan atau kejaksaan. Tapi kan ini yang mau disampaikan adalah ada loh ini oknum ya biasa katakanlah begitu, dilakukan oleh oknum ya, itu yang diperlihatkan secara jelas dalam kasus ini gitu. Kalau mau fair gitu kan, makanya kita bilang ada kasus ratusan miliar. Kemarin kita bilang di dalam pledoinya itu dia ada data dari ICW. Data dari ICW itu ada data dari tahun 2020 sampai 2024. 2020 sampai 2024 itu ada kasus korupsi yang juga di dalamnya itu ada kasus tindak pidana pencucian uang gitu. Artinya apa? Artinya ada 2 kejahatan serius di dalam sini, yang satu korupsi, yang satu TPPU ya. Ini 2 kejahatan serius, tapi di dalam pelaksanaannya itu dituntut cuman ada yang 5 tahun, 7 tahun. Ini merugikan keuangan negara ratusan miliar loh gitu. Nah, sementara Nikita di dalam kasusnya itu tidak merugikan negara, dan uang 4 miliar itu bukan uang hasil dari kejahatan ya, tapi itu adalah uang dari hasil kesepakatan. Kok dituntutnya 11 tahun. Nah, itulah yang kemarin disampaikan bahwa terlihat betul jaksa ini mempunyai sentimen atau dendam gitu. Dendam terhadap Nikita gitu kan. Padahal kalau kita lihat secara fakta di persidangan, tindak pidana pengancaman tidak terbukti, ancaman membuka rahasia tidak terbukti, TPPU tidak terbukti, pemerasan tidak terbukti. Nah, ini kan menjadi pertanyaan serius. Ada apa? Makanya ini kita tanya, kenapa kok ini terlalu spesial Reza Gladys ini di matanya jaksa penuntut umum? Itu yang disampaikan di kita, sehingga ini dianggap lebih berharga daripada kerugian keuangan negara, gitu. Jadi gara-gara terenggiling tuntutlah 11 tahun. Kalau ada orang bilang seperti itu gimana Bang? Setuju? Kenapa? Gara-gara terenggiling
Kena 11 tahun dari kita. Kayak gitu. Itu duluan, duluan, makanya hati hukum ini masuk sama dari kemarin kan dua kemarin juga yang disampaikan kemarin dalam duplik ya, sebelum persidangan duplik selesai kan kami dari tim pengacara itu menyampaikan bahwa kepada majelis ada pihak yang menamakan dirinya adalah pemerhati hukum, mereka mengajukan amicus curiae di situ, gitu kan. Nah di situ di dalam amicus itu ada pihak ya, saya sebutkan ada jaksa-jaksa senior yang sudah purnawirawan, ada lawyer senior di situ. Mereka memperhatikan proses hukum ini, mereka memperhatikan, dan itu perhatian mereka langsung setiap kali persidangan ini kita mereka datang, setiap kali proses hukumnya ini kita mereka datang. Nah sampailah mereka kepada tahap kesimpulan bahwa mereka itu menganggap persidangan ini tidak fair, persidangan ini tidak menjalankan hukum yang sebenarnya gitu. Sampailah mereka mengatakan di dalam dokumen amicusnya itu disampaikan bahwa dakwaan ini disusun melanggar peraturan jaksa agung dan lain sebagainya. Itu yang mereka sampaikan, tim amicus yang mengajukan ini disampaikan, termasuk mereka membuat analisa terkait dengan barang bukti, alat bukti, dan proses persidangan. Bang, kenapa baru kemarin ketika keterangan saksi atau saksi ahli gitu? Enggak, kalau memang harus begitu kan mereka harus melihat selesai secara utuh dulu. Jadi pemerhati hukum ini tidak bisa masuk di tengah karena mereka harus memperhatikan proses hukum ini sampai dengan tahap akhir gitu kan. Nah tahap akhir itu kemarin duplik gitu. Nah makanya sebelum duplik itu ya mereka menghubungi saya, dibilang gitu, Bang perkenalkan Bang gitu kan, kami dari menamakan diri sebagai pemerhati hukum di sini kan. Abang mungkin tidak sadar kalau kami setiap persidangan ini kami itu hadir di sini memantau proses persidangan, dibilang gitu. Kami sudah punya data-datanya, sudah punya analisanya, kami sudah punya argumentasi hukum. Mohon sekiranya ini bisa dijadikan sebagai permohonan amicus kepada majelis, gitu kan. Nah makanya kita masukkan pas di akhir persidangan. Karena setelah duplik itu kan sudah nggak ada lagi. Kita sekarang konsen berdoa insya Allah mudah-mudahan di tanggal 28 itu kita bebas. Gitu Bang, sih. artinya ada sebab akibat ketika kita menjadi itu menguraikan kalimat itu Bang ya, artinya ketika dituntut 11 tahun itu ya Bang? Iya, itu. Jadi ini Masya Allah juga ya. Si kita ini Allah juga masih memberikan petunjuk-petunjuk ya. Tanpa ada koordinasi dari siapapun. Setelah dituntut 7 tahun, 11 tahun, setelah dibacakan tuntutan 11 tahun, tiba-tiba adalah pihak yang lain menghubungi kami, tim penasihat hukum, ya. Mereka diskusi bersama kami, ya. Nah ternyata ini saya baru dapat informasi lagi tadi, ternyata perkara yang seperti ini, ya, ada salah satu juga jaksa yang menangani perkara ini kita ini bermasalah juga, gitu. Artinya dia punya track record yang memang dalam konteks ini saya katakan sebagai penegak hukum sudah keluar dari jalur hukum itu. Nah saya baru dapat tadi informasi. Apakah ketika JP itu bermasalah, bisa gak sih PH itu mengganti dari awal sebelum persidangan itu, ketika jaksa itu yang menangani kasus itu tersebut ketahuan ada bermasalah gitu sebelum sidang ini bergulir, apakah? Iya kalau kami tahu dari awal kami minta diganti lah, pergantian itu kan bisa gitu kan. Artinya apa? Supaya kita menjaga netralitas dari proses hukum ini gitu. Jaksa itu tugasnya adalah untuk untuk mewakili korban, mewakili kepentingan hukumnya gitu. Dia sebagai pengacara negara, ya, dia mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mewakili kepentingan hukum, ya, kepentingan hukumnya si korban gitu. Hukumnya bagaimana, yaitu yang harus
ditegakkan dalam proses persidangan gitu ya. Nah, kami sebagai penasihat hukum mewakili kepentingan hukum klien kami, dalam hal ini Mail dan Nikita gitu ya. Nah, sekarang ini satu lagi nih, saya biar tidak lupa ya. Mail juga didakwa dengan atau dituduh melakukan tindak pidana melanggar pasal 27 Undang-Undang ITE. Padahal Mail ini loh tidak pernah menggunakan sosial media, tidak pernah berbicara speak up dan lain sebagainya di media gitu kan. Itu yang juga sudah disampaikan oleh teman-teman yang pemerhati hukum dalam amikusnya itu gitu. Mereka sampaikan loh, kalau Nikita dianggap sebagai pelaku yang menggunakan media sosial untuk speak up gitu kan. Nah, maka rasio legisnya itu Mail tidak bisa dikenakan dengan pasalnya yang sama 27B itu ya. Sementara Mail sendiri itu tidak pernah menggunakan media sosial, tidak pernah berbicara speak up di media sosial soal soal glow skincare ataupun pribadinya Reza Gladys. Nah, itu disampaikan oleh teman-teman di dalam amikusnya itu, inilah penerapan hukum yang salah dilakukan oleh jaksa. Maka diminta kepada majelis hakim untuk objektif, jangan meneruskan kesalahan itu di dalam sebuah putusan, karena putusan itu adalah bagian dari mahkota hakim yang kalau dilihat dipandang setiap pencari keadilan itu indah dia. Kalau itu dicederai maka mahkota itu akan hilang gitu. Saya mau menambahkan tadi ya yang benar juga yang terenggiling tadi itu. Jadi boleh disampaikan di dalam persidangan itu ketika ada perkara lainnya yang dituntut sekian tahun dengan kerugian kerugian, katakanlah bukan kerugian negara aja ya, ada perkara-perkara lainnya yang memang tuntutannya lebih tinggi ya kan, atau dia lebih rendah, itu boleh kalau mau dibandingkan. Nah, tetapi di dalam hal ini yang mau disampaikan adalah tentang tuntutan kerugian negara saja yang ratusan triliun, itu ada perkara di luar sana ya 12 tahun. Kemudian ada perkara-perkara lainnya yang ratusan miliar saja di bawah itu 7 tahun. Disampaikanlah ini sebagai perbandingan dengan tuntutannya Nikita Mirzani yang 11 tahun yang katakanlah ini tidak ada kerugian negara di dalamnya gitu kan. Nah, kebetulan saja jaksa penuntut umumnya ini adalah yang sama terhadap jaksa penuntut umum dalam perkara terenggiling. Nah, tetapi di dalam peradilan-peradilan yang lain boleh kita menyampaikan komparasi begitu, boleh. Nah, tetapi kebetulan saja kok jaksa penuntutnya ini sama, dan itu pun memang Allah Maha Baik ya. Tiba-tiba saja mendapatkan informasi dari APKS Ali, yang kita dapati informasinya itu bahwa yang terenggiling ini yang minimalnya tuntutan harusnya 3 tahun dituntut 1 tahun dengan denda 20 juta, padahal terjadi kerugian negara itu kalau dinilai dengan rupiah adalah 6 miliar. Nah, itulah yang dikatakan oleh kami dari tim penasihat hukum, sespesial apa nih pelapor Reza Gladys ya kan, sampai tuntutannya sespesial apa korban Reza Gladys ini sehingga tuntutan yang diberikan ke Nikita Mirzani menjadi 11 tahun dibandingkan dengan kerugian negara yang nyata-nyata itu ada kerugian negara. Nah, itulah yang dikatakan jaksa ini adalah pengacara negara yang mewakili negara. Harusnya terhadap hal-hal yang merugikan kerugian negara, harusnya tuntutannya ya yang minimal 3 tahun dia tidak boleh dong di bawah tuntutannya dalam perkara apapun itu ya, apalagi terlebih khusus ini tentang kerugian negara. Nah, ini perkara antara personal 4 miliar katakanlah, kalau memang ini terjadi kerugian dituntut 11 tahun sedangkan uangnya pun telah disita ya kan, disita yang 4 miliar itu. Sehingga ya itulah komparasi, itulah yang disampaikan supaya yang mulia majelis hakim ini tahu gitu loh bahwa telah terjadi tuntutan yang minimalnya 3 tahun dituntut 1 tahun oleh jaksa penuntut umum yang sama. Nah,
di dalam perkaranya Niki dituntut 11 tahun, ya kan? Nah, terus ini tentang pencari keadilan. Keadilan ini kan ada dua ya, yang kalau di sini kan antara korban dengan terdakwa sama-sama mencari keadilan. Nah, fungsinya dari tuntutan, fungsinya dari penghukuman itu kan sebenarnya kalau di dalam hukum ini adalah fungsinya untuk memberikan efek jera supaya tidak mengulangi perbuatan. Ya, dilihat-lihat juga ini perbuatan apa kalaupun memang salah ya, sampai dituntut 11 tahun dibandingkan dengan perbuatan yang merugikan kerugian negara tadi gitu. Nah, jaksa ini kan harusnya membela hak hukum dari korban ya, bukan seperti yang di dalam repliknya menyatakan tentang perasaan merasa terancam lah korbannya, terus merasa di dalam dakwaannya merasa terjadi penurunan penjualan yang tidak pernah dibuktikan di dalam persidangan. Apakah itu perasaannya saja atau ada buktinya kan tidak pernah terbuktikan. Nah, pengadilan ini mengadili bukti, bukan mengadili perasaan. Jadi jaksa penuntut umum tugasnya adalah sebagai pengacara negara di sini mencari kebenaran material yang melihat bukti-bukti di dalam persidangan, bukan perasaan. Kita nggak bicara perasaan di sini gitu loh, ya kan? Nah, supaya saya nggak lupa juga tadi yang tentang pasal 55 nih. Nah, tadi pasal 55 yang di dalam dakwaan maupun tuntutan gitu ya. Di situ disebutkan antara Nikita dan Ismail Marzuki dua-duanya itu turut serta. Ya kan? Dua-duanya turut serta by the player. Terus siapa down playernya? Siapa yang memberikan ide, siapa yang menyuruh? Down player itu kan orang yang menyuruh. Ya, kemudian ada orang yang turut serta. Nah, kalau dikatakan dua-duanya turut serta, terus siapa yang disertai? Ini kan di sini saja jaksa penuntut umum itu dia sendiri juga tidak yakin, dia sendiri juga tidak bisa membuktikan siapa yang menyuruh, siapa yang disuruh. Karena dua-duanya dianggap made player. Begitu. Lalu, Mbak Sinu berarti ini yang tuntutan 11 tahun ini bisa terbantahkan terkait kasus TPPU ya Bang. Kalau dilihat dari kasus ini kita sendiri sebenarnya secara rasa keadilan paling berapa? 3 tahun dan itu bisa bebas. Sejauh ini melihatnya atau seperti apa? Iya, jadi gini ya. Lawyer itu saya rasa ya di mana-mana pengacara itu dia harus kelihatan teguh. Terhadap apa yang dia pembelanya. Nah, hari ini meeting punya keyakinan yang sangat besar ya bahwa Nikita itu akan bebas. Alasannya sederhana, simple gitu. Yang pertama bukan hanya terkait dengan fakta persidangan, tapi coba kita rumuskan atau kita bahas soal dakwaannya dulu ya sama tuntutan. Kita tahu bahwa Nikita itu dituntut dengan pasal 3 Undang-Undang TPPU. Oke. Nah, kenapa pertanyaan Abang tadi itu saya harus mundur sedikit ke belakang untuk menjawabnya itu? Karena apa? Kita bicara soal pembuktian ya. Pembuktian yang paling esensi itu terkait dengan pasal 3 TPPU ya. Soal pencucian uang dituduhkan kepada Nikita itu yang pertama adalah terkait dengan apakah dia itu dalam konteks perbuatannya itu menyamarkan atau menyembunyikan sebuah harta kekayaan dia kan begitu ya. Nah oke, sekarang coba kita bicara soal teori tindak pidana pencucian uang gitu ya. Teori tindak pidana pencucian uang itu ya ada 3 teori yang harus ada 3 tahapan tindak pidana pencucian uang itu yang harus dilewati. Nah itu dia menggunakan teori macam-macam sebenarnya. Ada teori kalau di tindak pidana pencucian uang itu ada teori identifikasi, ada teori strike liability, ada teori vicarious liability. Nah itu banyak, teorinya banyak sebenarnya. Kalau kita berbicara itu dulu ya. Nah nanti teori itu akan kita hubungkan dengan fakta. Nah dari 3 teori yang ada pada umumnya di dalam tindak pidana pencucian uang itu, maka ada 3 tahapan yang pada umumnya harus dilakukan oleh terduga atau seorang pelaku ya. Soal layering misalnya gitu. Layering ini
adalah tahap untuk mencuci uang. Kalau kita sederhanakan, maksud dari layering ini adalah misalnya gitu ya. Saya kalau berniat dari awal melakukan tindak pidana pencucian uang, maka saya akan menyiapkan satu tempat. Tempat itu biasanya adalah sebuah perusahaan atau apalah badan hukum. Tempat ini kemudian saya menempatkan orang di sini. Nanti ada transaksi dari luar yang akan saya masukkan uang ke sini, gitu. Nah, itu tahap pertama dari pencucian uang, ya. Kemudian setelah di tahap ini ada namanya placement. Placement ini adalah cara dia memindahkan uang. Setelah uang itu masuk, saya bertransaksi di tempat mana, saya suruh orang ini transfer ke perusahaan saya, ya. Dan perusahaan ini dalam kendali saya semua, gitu. Ini nanti saya ilustrasikan begini, nanti akan saya compare ke perbuatan atau fakta hukum di persidangan. Masuk di sini, ya, kemudian dia masuk ke tahap integration, tahap terakhir. Tahap integration ini sudah bersih uang ini, seolah-olah uang ini adalah uang dari hasil usaha yang sah di mata hukum. Nah, dari sinilah lalu kemudian saya bisa menggunakan uang ini, saya belikan properti, saya belikan emas, saya belikan berlian dan lain sebagainya gitu, saya beliin tanah, mobil, terserah apa. Tapi ini harus proses ini sudah terlewati gitu. Makanya kenapa dikatakan pencucian uang itu adalah kejahatan kerah putih, white collar crime gitu. Kejahatan kerah putih itu harus melibatkan beberapa orang atau beberapa figur di dalamnya sehingga itu terlihat seolah-olah sah padahal ilegal gitu. Oke. Nah, dari sini kita hubungkan dengan fakta. Oke. Fakta bahwa ini kita itu di tahun 2023 pada bulan Agustus atau Juli, saya kalau nggak salah ingat, dia sudah membeli rumah, sudah properti di sebuah perusahaan namanya PT Bumi Paramawisesa. Ya, ini untuk menentukan mens rea juga. Ini untuk menentukan mens rea dari tindak pidana pencucian uang. Ya, dia belilah itu dengan harga 43 miliar kalau saya nggak salah ingat, kemudian dia dapat diskon 10 miliar. Ini diterangkan oleh Bambang pada saat itu menjadi saksi. Dia bilang, iya betul, kami memberikan diskon kepada Nikita dengan diskon sebesar 10 miliar. Ya. Nah, disepakatilah harga di situ, dibayar segala macam. Artinya apa? 2 tahun sebelum persoalan ini muncul, ya. Ini sudah terjadi transaksi di sini. Ini transaksi real, bukan transaksi fiktif, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang TPPU itu atau modus dari pencucian uang. Kecuali ini di tahun 2023 ini adalah perusahaan yang dibuat sama Nikita untuk menampung uang segala macam, ya. Dan itu dia terafiliasi dengan perusahaan itu, maka baru dapat dikatakan itu adalah sebagai seorang pelaku. Nah, kaitannya dengan apa? Sebelum Nikita, ini fakta ya, fakta persidangan. Sebelum Nikita sebelum uang itu ditransfer ke perusahaan itu, ini kita konfirmasi ke Bambang. Pak Bambang, nanti di sini ya ada uang masuk dari orang, tapi di situ ada notifikasinya Nikita Mirzani, ya kan? Nah, di situ kemudian dananya dialihkan ke sini. Pertanyaan seriusnya, apakah perusahaan ini adalah perusahaan di bawah kendali Nikita? Bukan, ini bukan perusahaan di bawah kendali Nikita. Nikita tidak punya kewenangan atau kekuasaan di perusahaan itu. Ya, konfirmasi pembayarannya dari awal atas nama Nikita, uang masuk atas nama Nikita. Nah, ini yang saya sebutkan tadi bicara soal teori tindak pidana pencucian uang. Saya katakan tadi ada 3 teori tindak pidana pencucian uang. 3 teori ini harus dihubungkan dengan 3 tahap pencucian uang.
tidak sesederhana itu mengatakan orang melakukan tindak pidana pencucian uang, setelah diterima dan lain sebagainya, terus kemudian dibilang gitu. Enggak begitu. Maka kenapa tadi pertanyaan abang itu saya bilang, saya meyakini, insya Allah saya bilang ya, insya Allah saya tidak mendahului kuasanya Allah, tidak. Insya Allah TPPU-nya tidak akan terbukti dalam kasusnya Nikita, insya Allah. Saya bilang gitu. Saya tidak mendahului kuasanya Allah. Tapi dengan keyakinan kami ya, sebagai tim penasihat hukum, saya katakan hari ini insya Allah tidak akan terpenuhi kasus tindak pidana pencucian uangnya itu. Nah sekarang coba kita bicara lagi ke soal pasal 27-nya. Iya. 27B junto pasal 45 sesuai dengan tuntutan jaksa. Ya. Tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya juga Sindu ya. Sebenarnya sederhana begini. Coba teman-teman coba refresh lagi. 14 Oktober 2024 ya, di dalam dakwaan jaksa penuntut umum dikatakan bahwa Nikita itu speak up mengenai produknya dia. Berarti logikanya pada 14 Oktober itu produk itu sudah tersebar. Gitu kan, 14 Oktober telah terjadi itu. Terus di 14 November baru dikatakan kita akan speak up. Ya, 14 November. Nah, artinya apa? Masa ini sudah terbuka dulu, ya. Logikanya begitu ya. Masa rahasia di 14 Oktober sudah terbuka dulu, baru di 14 November mau dikasih duit. Baru itu mau dijadikan ancaman. Kan begitu logikanya kan. 14 Oktober ini saya ilustrasi sederhana saja lah. 14 Oktober saya punya rahasia Anda di sini sudah saya bongkar ke publik, katakan begitu. Sudah saya bongkar 14 Oktober. Berarti clear persoalannya itu di 14 Oktober harusnya. Kenapa kok dibilang 14 November 2024 Nikita mau akan speak up masalah glowing boosters, masalah produknya itu kan? Lah bagaimana logikanya di 14 Oktober sudah dibuka oleh Nikita rahasianya, baru diserahkan uang, berarti kan rahasia sudah terbongkar, kenapa dia ngasih duit? Kan begitu, ya kan? Nah kalau 14 Oktober sudah terbongkar, di 14 November baru akan speak up, ini menjadi ganjal. Kenapa kok tiba-tiba di 14 November dibilang baru mau akan speak up, padahal di situ ada penyerahan uang. Mestinya kalau logikanya sebelum di 14 Oktober di sini di rentan tengah-tengah sini ada ancaman, maka di 14 Oktober itu belum terbuka rahasianya gitu. Itu sebenarnya sederhana begitu. Saya tidak usah panjang lebar lah gitu. Karena apa? Karena ini menurut versinya jaksa sendiri. Jaksa bilang begitu, kemudian di 14 November baru mau akan speak up gitu. Padahal jaksa bilang di 14 Oktober 2024 ini kita sudah speak up, sudah menjelek-jelekan produknya, sudah menjelekkan fisiknya dan lain sebagainya. Berarti kan 14 Oktober itu sudah tidak terjadi apa-apa gitu. Kalau mau dikatakan sebagai kita mengancam, harusnya di sebelum 14 Oktober 2024. Begitu sih logikanya. Nah, saya izin menambahkan dulu nih. Di dalam ahli menambahkan yang dikatakan Bapak Anda, ahli ITE yang kami hadirkan itu juga menyampaikan bahwa yang dimaksud mengancam membuka rahasia itu harus direct. Jadi antara korban dengan si diduga memeras. Dia yang diduga memeras ini harus dia yang berinisiatif dulu. Direct langsung ke korban. Dia sampaikan, saya punya rahasia kamu yang ini nih. Ya. Tapi tentang rahasia orang loh ya, bukan produk. Kalau kamu mau rahasia ini tidak diketahui orang, kamu harus bayar sama saya, serahkan uang sama saya sebesar sekian. Misalnya katakanlah 5 miliar. Harus direct dan itu harus tentang orang, bukan produk ya. Sekali lagi, bukan produk. Nah, itu harus direct sih yang memeras menyampaikan kepada korban. Artinya ada ancaman gitu ya? Harus ada ancaman. Dan ketika ada ancaman itu yang belum dibuka tadi rahasianya, si korban ini harus nurut dengan kemauan si pemeras. Bukan ada negosiasi dan justru malah si korban yang menelpon duluan dan si penelpon yang korban duluan yang nanya sebutkan angka berapa. Ini kan logika hukum juga
udah nggak masuk di dalam logika tadi yang pemerasan. Nah itulah yang disampaikan oleh ahli ITE kami di persidangan gitu. Mungkin terakhir Bang, ini kan kasus berat juga Bang. Artinya ini bakal jadi contoh Bang. Ketika ini bergulir ada ponis Bang. Artinya ini bakal jadi contoh. Ketika ini berat banget, artinya nih dugaan pemerasan yang nggak ada tindakan. Ketika ini lolos ini bakal jadi contoh Bang. Artinya bakalan banyak korban yang Banyak. seperti ini. Gimana? Makanya begini, ya saya katakan begini. Ini kan tontonan hukum ini kan jangan sampai jadi presiden buruk ya buat penegakan hukum di kemudian hari, gitu kan. Banyak sekali ya tontonan-tontonan yang seperti yang kita sudah lihat ya di jejak digital media sosial itu banyak, gitu kan. Nah, kita berharap supaya ini benar-benar fair, gitu kan, tetap on the track, tetap tegak lurus hukumnya, mulai dari hukumnya, mulai dari faktanya, sampai nanti kepada tahap kesimpulan yang ada di pada putusan itu. Semua itu kita harapkan adalah sebuah dari proses penegakan hukum yang benar, ya. Jangan sampai kemudian misalnya ini dianggap sebagai kami menganggap ya bahwa ini tidak ada bukti bahwa ini sebuah pidana, gitu kan. Lalu kemudian tiba-tiba nanti pada saatnya gitu dikatakan nih kita melakukan tindak pidana. Nah, ini yang kami bilang bahwa sebuah proses penegakan hukum itu jangan sampai menjadi presiden buruk di kemudian hari gitu. Karena apa? Karena ini kita sudah diperlihatkan sejak awal bagaimana Nikita gitu kan diperlakukan dalam proses hukum ini dan lain sebagainya, gitu kan. Makanya jangan heran kalau Nikita itu melawan gitu. Nikita itu bukan orang yang suka melihat kezoliman gitu. Dia akan melawan, pasti akan melawan gitu. Ketika itu dianggap sama dia tidak sesuai dengan hukumnya lagi gitu. Nah, kalau orang katakan Nikita gitu kan tidak sopan, joget-joget dan lain sebagainya gitu kan. Itu joget-joget itu dalam konteks apa gitu. Itu joget-joget. Saya heran juga ya orang bilang kita joget-joget di persidangan. Nggak ada nih kita joget-joget di persidangan. Dia joget-joget itu belum mulai itu persidangan segala macam. Belum ada hakim, belum ada siapa. Ya kan, cuman karena di framing di media seolah-olah itu dalam proses persidangan gitu kan. Kalau joget-joget depan hakim pasti ditegur lah, pasti dimarah lah gitu. Nah, itulah saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ini tidak lagi menjadi kebiasaan gitu kan. Nah, supaya kedepannya ya kami juga dari pengacara gitu, bukan cuma kami saja ya, pengacara-pengacara di luar juga banyak gitu kan. Nah, kemudian dari pihak kejaksaan juga gitu, bukan cuma ini saja dan lain sebagainya, begitupun kepada lembaga yudikatif dalam hal ini pengadilan atau Mahkamah Agung di bawah jajarannya gitu kan. Nah, ini berharap disajikan dalam Apalagi hanya terlalu menekan gitu dan fungsi Hakim yang membuat PH terdakwa. apa PH itu dalam persidangannya ketika terdakwa fungsinya artinya buat hukumnya terdakwa kan? Ya, kan di dalam ini kan soal replik itu disebutkan bahwa karena kami mengajukan saksi ada atau saksi yang meringankan dan ahli ya, lalu pernah diberi satu kali kesempatan oleh majelis hakim untuk menghadirkan lagi, disimpulkan itu sebagai sebuah perbuatan hakim dalam rangka memanjakan Nikita dan kami Mail, Nikita dan kami penasihat hukumnya gitu kan. Nah, itulah yang kami bilang dalam proses hukum ya. Baru kali ini kami dengar ada hakim yang memberikan kesempatan kepada penasihat hukum atau kita, lalu kemudian sebagai bentuk dimanjakan penasihat hukumnya gitu kan. Lalu hukum acara membolehkan, nggak ada larangan dalam hukum acara itu mengatakan bahwa kami harus tidak boleh itu, tidak boleh menghadirkan ahli, tidak boleh menghadirkan ada cara dan lain sebagainya gitu. Ya, kan ini sekali
Mereka itu berkali-kali kok diberi kesempatan sama hakim untuk menghadirkan saksi dan lain sebagainya termasuk ahli. Tapi buktinya kita tidak ada. Cuma kan heran saja gitu kan pada saat ketika disampaikan begitu ya, kami menganggap bahwa ini satu ya, dia apa tidak ngerti gimana cara itu gitu. Atau kedua, mereka ini terbiasa dengan penasihat hukum atau perkara-perkara yang lain yang tidak ada perlawanan gitu ya, sehingga mereka menyimpulkan dengan usaha kami mengajukan saksi ada chart sama ahli, lalu diberikan kesempatan oleh majelis hakim untuk itu dianggap sebagai sebuah perbuatan memanjakan gitu. Nah ini kayaknya nggak kalau saya bilang tidak belajar hukum tapi terlalu ini gitu nggak tidak menanggapi mereka, tapi mereka yang sering menyerang pribadi kami gitulah. Kita dianggap kurang belajar, harus belajar lagi gitu kan, dianggap ibaratnya gitulah, dianggap tidak pintar. Nah, memang pintar sendiri jaksanya gitu kan. Iya kan begitu jadinya. Kalau merasa pintar sendiri, ya silahkan bersidang sendiri gitu. Nggak usah pakai penasihat tuh, nggak usah pakai hakim gitu lah kira-kira. Iya. Karena di dalam itu kan ini ya kayak apa namanya untuk menghadirkan